topik, menyingkap isu, mengungkap fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore buat para pendengar radio dan juga para pemirsa YouTube Lintas Topik dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Riki Bibisan. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Lintas Topik hadir kembali untuk Anda dan tentunya hari ini kita sudah ada narasumber ya. Sobat Cita, ada Bapak Muhammad Arif Hastono ya. Beliau ini pemilik Yayasan Bina Hati Sejahtera atau Gria Bahtera atau juga rumah makan gratis ya. Mungkin sudah pernah ke situ ya untuk Anda. Ya, untuk 1 jam ke depan ya kita nanti akan dipandu juga sama host utama kita, yaitu ada Ida Agus ya. Ini Ida Agus sudah selalu siap tentunya. Dan jangan kemana-mana untuk 1 jam ke depan, pastikan Anda tetap di Lintas Topik di YouTube channelnya, dan juga untuk di radio bisa didengarkan di Citra FM Wonosobo dan juga di Purnama City FM ya. Dan kita mungkin langsung aja tanpa berlama-lama ke Ida Agus yang pastinya sudah siap dengan segala pertanyaannya dan juga bakal ada yang menarik apa sih, jadi tetap stay tune dan jangan kemana-mana. Monggo Ida Agus. Oke Riki, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sore ini, saya nih hampir speechless ya. Ternyata bahwa ucapan itu bisa menjadi doa, dan itu saya percaya betul karena sekian tahun saya pernah mengucapkan ini dengan teman yang kebetulan hari ini menjadi narasumber dan akhirnya terlaksana. Ini sebagai hooks-nya ya. Apa sih diomongke gitu kan. Jadi teman-teman Sobat Citra, sahabat Purnama City serta pemirsa channel YouTube Lintas Topik. Topik kita hari ini kita akan membahas tentang sebuah yayasan yang bernama Yayasan Bina Hati Sejahtera. Mungkin kalau teman-teman yang suka lewat di Jalan Muntang, terus ada pertigaan yang menjelang masjid Masjid Al-Huda. Di situ kalau habis sholat zuhur mesti banyak orang berkerumun. Nah, di situ ternyata ada program makan gratis bersama Mas Muhammad Arif Hastono. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Mas Agus. Sehat ya? Pak Amir, Pak Riki. Alhamdulillah. Yes, ini kita sudah inden lama juga sih pengen mendatangkan program yang dilakukan oleh Mas Arif ya dari Yayasan Bina Hati Sejahtera. Karena apa? Relate. Sekarang Presiden Prabowo itu mengadakan program makan siang bergizi untuk anak-anak SD ya. Terus ini sudah dilakukan setahun lebih kayaknya kalau tidak saya keliru, kan di awal-awal dulu saya pernah bikin konten di Muntang sana. Jadi kita pengen mengulik banyak. Kenapa sih Mas Arif ini kok tertarik untuk mengadakan kegiatan-kegiatan seperti itu? Ya tadi saya sempat ngomong ya 4 tahun yang lalu ternyata ini Mas Arif. Kita pernah ngomong di sebuah postingan di Facebook ya. Mas Arif memposting tentang rumah makan gratis ya Mas ya kayak itu. Saya nanya kenapa di Wonosobo enggak? Ternyata Mas Arif ngomong waduh duitnya akeh kuwi. Nah ternyata 4 tahun ini terjadi di Wonosobo dan itu Mas Arif sendiri yang menghandle gitu. Mas bisa dijelaskan Mas di awal kenapa jenengan punya gagasan untuk membuat program Bina Hati Sejahtera ini? Oke, terima kasih Bapak dan Ibu semuanya yang menyimak YouTube podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Arif, saya tinggal di Kauman, Wonosobo. Usia saya masih muda, baru 57 tahun. Usia yang sudah mendekati senja ya, mungkin senja gelap atau senja terang belum tahu ya. Tapi begini Mas Agus ya. Saya ingat ketika panjenengan tadi WA saya. Iya, 4 tahun lalu ketika zaman COVID itu saya bersama komunitas yang lain di luar komunitas ini memang mendirikan pertama kali rumah makan gratis di Banjarnegara, Jalan Kepatihan. Ya, ini komunitas lain. Yeah. Terus saya selalu posting di Facebook karena tempat itu kita dapat ada orang punya kafe gara-gara COVID ditutup. Ya. Kemudian kita di take over, kami ambil 7 bulan. Nah, kita merintis 7 bulan. Ya lumayan lah, sukses lah, masih bisa membagi tiap hari 50 sampai 100. Tapi ketika habis kontrak mau perpanjangan pengennya gratis, malah kon bayar full. Kita nggak mampu. Kita tutup. Itu perintisan pertama. Tapi saya ingat Mas Agus nanya komentar di Facebook di wall saya, Mas Arif mau buka nih Wonosobo, mau tak dukung. Saya bilang tadi sampaikan ya duti modalnya akeh ya, memang banyak modalnya ya. Tapi saya bismillah. Suatu saat Wonosobo pasti buka, kapan, saya nggak tahu jalannya gimana. Ternyata dipertemukan begini. Kira-kira awal tahun lalu, bulan Februari, ada seseorang datang kepada saya. Karena kebetulan profesi saya sebagai arsitek, orang itu minta bantuan pada saya. Mas Arif,
ini ada orang mau infak, mau wakaf uang senilai 1 miliar. Saya nggak mau sebutkan namanya. 1 miliar, tolong gawe ki gambar musola. Lah saya tanya, nang ndi nggone? Ya urung ono gitu kan. Oh iya. Kan bingung. Terus nggone di kemungkinan yang kene data itu belum dirembuk, wis dituduhi, wis nggambar gitu kan. Ya saya kan tanya lebih jauh. Sakjane iki wonge karepe piye to? Ya singkat cerita gini lah. Ketemu dengan sumber yang pasti, siapa pemilik dana ini, yuk kita ketemu. Saya bilang gini, ini ibu-ibu sudah sepuh gitu ya, usia 64 atau 65 ya. Bu, ibu minta pengen dibuat apa? Mas Arif, saya pengen itu di usia saya, aku duwe bondo, ya lumayan, bondoku dhewe dudu saka bojo almarhum. Aku punya anak-anak wis tak bagian-bagini. Aku pengen sanggup mati sing pahalane itu bisa mengalir terus seumur sepanjang hayat, itu ya. sepanjang masalah gitu ya. Itu beliau sampaikan seperti itu. Terus ibu pengennya apa? Musola apa masjid? Bu, duit semono ki nole mau ngenem, saya bilang gitu. Saya kan orang proyek ya. Rumah dulu, tanah belum ada. Tanah belum ada. Nole mau ngenem. Tuku lemah ora tadi Bu, ora cukup. Akhirnya ngobrol-ngobrol kita berlima ya, ngobrol-ngobrol. Ngene wae. Nek masjid musola ning Wonosobo wis pirang-pirang. Wong ngaji panggonan taklim wis pirang-pirang. Golongan wis pirang-pirang, warna pirang-pirang. Kita mau ngapain? Kita telusuri ngobrol-ngobrol. Oh iya, ternyata Wonosobo itu termasuk daerah di Jawa Tengah itu di mana bukan miskinnya, pondok pesantren terbanyak. Oh iya. Jumlah ormas keagamaan terbanyak. Jumlah orang utang yo paling akeh. Bukti ini BMT, BPR, bank paling oke. Bertahan ya. Bertahan. Nah, itu luar biasa Wonosobo kan. Yeah. Artinya apa? Disitulah ketemu benang merahnya bahwa banyak komunitas itu lahir karena kondisi masing-masing pada umumnya terpuruk, bikin komunitas A, B, C dan nggak punya panggonan. Orang ngaji kono ini jadi gerilya sana sini. Lah itu yang belum ada wadahnya Bu. Saya bilang begitu. Teman-teman setuju. Yuk golek nggon. Singkat cerita ketemulah tempat itu. Yang di Muntang ini sekarang. Di Muntang sekarang. Alhamdulillah itu bangunan udah hampir 3 tahun atau 4 tahun ora payu-payu Pak. Kita datangi langsung deal, selesai proses legalitas serampung. Senilai berapa itu Mas? Itu hampir 700. 700 ya? 700. Terus kita modalnya 300 untuk apa? Iya. Sisanya ya untuk renovasi, mempersiapkan tempat itu jadi bisa buat podcast, bisa buat nginep, bisa buat ngaji, audionya bisa taklim. Iya. Bisa kegiatan sosial lain. Sekarang kan kalau Anda lihat ada namanya selain makan gratis ada hapus tato. Hapus tato itu ya. Hapus tato itu tiap hari Sabtu sama Ahad. Itu sudah berlangsung selama 16 bulan ya. Itu alhamdulillah tempat itu jadi berkah buat lingkungan. Karena lingkungan juga ikut, Pak. Ya. Jadi masyarakat situ pun boleh pakai pinjam untuk pengajian, untuk rapat RW atau apa boleh. Oh, jadi nggak cuma dipakai untuk kepentingan yayasan ya? Tidak. Jadi boleh ya dengan catatan lah untuk apa kita harus komunikasi. Tapi intinya itu adalah niatnya kemaslahatan buat minimal lingkungan terdekat. Ya, termasuk adanya program makan gratis ini pun juga sasaran utamanya kan yang di lingkungan itu ada nggak? Baru keluar, jangan hanya keluar lupa di dekatnya. Itu ya. Alhamdulillah ini 16 bulan ya. Kata kita buka itu 17 Agustus 2023. Berarti sudah 16 bulan kalau nggak salah itu. Itu launchingnya di 17 Agustus ya? Iya betul. Itu kita mengundang RW setempat. Kebetulan Pak RW-nya juga ikut sebagai supporter utama di yayasan itu. Begitu. Oke. Nah terus sampai saat ini ada berapa kegiatan yang dimiliki oleh Yayasan Bina Hati Sejahtera? Oke, jadi pertama ya sebelum ke sana saya mau sampaikan visinya. Visinya kan berarti kan kita kan menjadi sekber untuk berbagai macam komunitas ya. Yang satu frekuensi lah ya. Itu ada yang sudah masuk di situ adalah pertama ada namanya gerakan infak beras, ada paskas, ada resik-resik masjid. RRM itu masuk juga? Ya kan boleh pakai di situ Pak. Oh, gitu orang-orangnya di ada di situ. Iya. Jadi kan boleh dipakai. Jadi ada 30 sekian saya nggak hafal. Nah di situ pengurus-pengurus masing-masing itu sepakat. Ayo waktu itu tahun lalu kita adakan program makan gratis. Kenapa kita berani? Kenapa saya berani menggulirkan itu? Karena saya pernah
membuka di itu tempat ya, lain. ya. Dan itu bisa berjalan. Dan bisa berjalan, orang lain bisa berjalan walaupun yang saya rintis mati. Tapi artinya kan tahu di mana kelemahannya, di mana kelebihannya, ya. Akhirnya disitulah saya merasa, oh ya, omongan itu doa, betul. Saya ketika berniat buka di tempat sana mati, moga-moga di sini hidup. Nah, dari dana yang tadi saya sampaikan itu kan ada sisa dari setelah renovasi dan lain-lain, ada sisa kurang lebih buat 1,5 bulan. Oh iya. Modal awal. Modal awal itu. 1,5 bulan, Pak. Hitungannya sedino 50 porsi. Terus kita kolek orang-orang yang siap jadi relawan, jadi tukang masak. Ketemulah orang-orang itu sekitar 30 orang. Mereka bayaran nggak relawan-relawan itu? Dibayar. Dibayar. Pakai doa dan senyuman. Oh gitu ya. Kecuali tukang masaknya. Oh profesional itu. Profesional 2 orang setengah hari. Iya. Ya itu aja yang digaji. Ya. Jadi di situ 30 orang itu ternyata saya underestimate. Tak pikir mereka itu di bawah harapan saya. Ternyata mereka tuh fight banget ya, fight banget, lebih kencang pada saya gitu loh. Itu yang jadi, modalnya mau 1,5 bulan, Pak. Porsinya cuman kita kolek 50 hari. Ya, 50. Mereka bikin nggak mau 50. 100. 150. Artinya durasinya jauh lebih pendek kalau ketersediaan dana itu kan. Makanya duitnya cepet habis. Kan saya sebagai pengurus yayasan, saya khawatir iso terus gitu kan. Tapi alhamdulillah ketika kita belajar di tempat luar, kita ngaji taklim, di situ ngaji implementasi gitu ya. Ya ada pertolongan datang, donasi masuk. Yang nggak terkira apa Pak, sayur mayur nggak pernah berhenti sampai hari ini. Kadang-kadang ada orang bawa 1 kol dari Batur sana, Linompo bingung Pak, nggone ra cukup. Dan sayur itu kan cepet banget mas, cepat expire-nya kan. Jadi itu yang saya bilang jebule relawannya luwih kenceng timbangannya kita yang tukang ngerem gitu kan. Jadi tukang awal kita tukang ngerem Pak. Saya ketua ya. Lah tekonnya oke Pak, barahan tekonnya oke. Harus dimasak, orang masak kok gini gitu kan. Kita memang punya freezer 2, punya kulkas, tapi itu saya bilang under ekspektasi awali gitu. Alhamdulillah ya setahun pas 14 bulan ganti kepengurusan, tiap tahun kita ganti pengurus untuk di manajemen itu. Kita hitung-hitungan 14 bulan itu kita berhasil mentasyarufkan 33.000 porsi. Selama 14 bulan itu 33.000 porsi. Ya itu untuk satu program yang makan gratis. Yang makan gratis itu kan. Ya tadi tanya programnya apa gitu kan. Nggak cuma itu, kita punya program namanya Hapus Tato. Sebenarnya kita bersinergi dengan Mu'alaf Center Indonesia ya. Tapi karena pengurusnya masuk di yayasan, ayo tempatnya kita sediakan, mesinnya bawa ke situ Pak. Nek Sabtu itu kegiatan Hapus Tato untuk cowok, kalau Ahad untuk perempuan. Atau kebalik saya nggak apal ya. Itu kita jadwal, ada mesinnya, itu puluhan juta Pak, mesinnya itu. Tapi dari mereka, kita sediain listriknya, wifi-nya siapin. Itu kegiatan yang sifatnya untuk siapapun boleh. Termasuk makan gratis siapapun boleh. Itu divisi namanya sosial, dua-duanya sosial. Ya, kita basisnya kan sosial keagamaan. Ada lagi divisi kajian, yang sampai hari ini masih bertahan tuh ada namanya kajian tahsin. Yang mungkin dia keliling antar anggota. Tapi kita tempatnya siapin, konsumsi siapin. Nah, armingnya terus, yo silakan. Sampai ini masih bertahan. Kemudian para relawan juga, ya pengen ngaji gitu kan. Mereka bikin sendiri. Undang-undang sendiri ya, bikin ngaji di waktu yang mereka bisa, itu Ahad pagi. Jihad pagi lah, kajian Ahad pagi. Ustadznya yo ganti-ganti. Karena kan kita punya punya audiens untuk itu juga berbeda-beda warnanya kan. Jadi ustadznya juga ganti-ganti. Jadi kita ibaratnya gak usah kelompok-kelompokan sing gelem rene, yuk kita berbagi, baik itu ilmu, baik itu makanan, baik itu jasa. Bahkan kita dipanggil di penjara, ngisi kajian di penjara. Kita pernah juga? 2 kali. Saya 2 kali ngisi di sana. Penjara Pak. Tangannya saya dambungi Pak, ya Ustadz Pak. Pengalaman dambungi. Lainnya itu kan mereka bukan penjahat, tapi mereka tersesat. Itu. Ya, di situ tetap butuh Pak. Sentuhan. Dan kami nggak dibayar Pak. Kami mencari peluang itu, nggak dibayar. Dan iso kita bagi-bagi Pak. Yeah. Nah itu yang mohon maaf ya, kita bukan sok gimana gitu, tapi itu segmen dakwah yang menurut kami itu jarang yang menyentuh ya. Padahal itu realitas masyarakat perlu itu. Gimana nggak perlu coba? Faktanya hari ini Presiden kita Pak Prabowo mencanangkan program makan gratis.
Saya pernah ditelepon orang, Pak kok udah jalan duluan kan belum pengumuman. Loh enggak, dia udah buka duluan. Pilpres aja belum udah jalan dong. Iya. Sorry ya. Lu pernah ada pertanyaan teman seperti itu? Gitu Mas Agus. Lah Mas Arif, kekhawatiran di awal ini jadi duitnya cukup atau enggak ya? Untuk waktu itu kan gitu. Itu aja untuk 1,5 bulan ternyata relawan malah memperbanyak porsi yang disampaikan. Malah remnya makin kenceng gitu, lost-doll gitu ya. Gaspol remblong lah. Gaspol ya, gitu remblong. Iya Mas, jenengan artinya kan upaya-upaya untuk menambah anggaran itu gimana? Ya saya sangat berterima kasih dengan para relawan, dengan PIC-nya waktu itu. Saya nggak sebut namanya, mungkin saya sebut namanya, ada Pak Gani, ada Pak Hasim, ada Pak Said, Pak Iip, dan sebagainya itu banyak sekali membantu dalam hal pemikiran ting-ting itu perlu ya Pak. Biar caranya toh ketika ngadepi kondisi duitmu semuanya kok iso bertahan. Oh ternyata ada ketemu Pak, ketemu. Kita semua kan punya manual book yang sama ya. Di situ kan ada panduan-panduan. Kita harus ngapain ketika kondisinya sedang rezeki sempit, rezeki lapang, mau ngapain. Nah itu kita pelajari, kita praktekkan. Caranya piye? Kita punya kenalan A, B, C, D yang kira-kira kayak wonge nyanyoh gitu kan. Ya masukin dalam satu grup. Ini grup donatur Pak. Ya. Dan donatur kan nggak melulu uang. Doa juga donasi Pak. Ada kita grup 140 orang sih orang tahu bentuk fisik material tapi doanya nggak pernah berhenti ya. Itu supportnya yang kita harus hargai. Nggak harus duit gitu loh, nggak harus bahan makanan. Nah, saya ketika melihat porsinya 33.000 porsi selama 14 bulan. Yuk di rata-rata duit modal sekian, pemasukan sekian, ketemunya berapa Pak? Di luar akal Pak. Nggak sampai Rp4.000 per porsi. Per porsi ya. Tapi saya pernah melihat porsinya layak banget untuk makan. Ya. Kita walaupun gratis makannya layak lah. Iya gitu. Itu dijual kalau diperhitungkan 10 ribuan rata-rata. Oh per porsinya. Per porsinya. Cuma modalnya kan sebagian karena ada bahan baku. Sehingga 4.000 itu kan sudah tersubsidi oleh bahan baku Pak. Oh gitu ya. Gitu. Jadi tetap luar biasanya adalah ketika kok iya ya kita punya saldo tiap akhir bulan selalu udah hampir limit ya. Nah itu Mas, ketika jenengan dan kawan-kawan menghadapi situasi wah saldo ini limit gitu terus padahal program itu jalan terus harusnya kan. Saya gini, saya mohon maaf ya, saya dudu wong alim, biasa-biasa saja. Tapi saya ngaji pada orang yang ngalim. Dia bilang gini, Mas Arif, modalim buka rumah makan gratis itu ya duit perlu, iya. Faktanya kita butuh uang, orang wakaf, ketemu orang wakaf, udah rezeki Pak. Kedua, donatur. Ya, saya sangat terima kasih pada donatur, saya nggak bisa sebutkan satu persatu. Kadang-kadang ketika kondisi kayak gitu, kita kudu ngopo Pak? Ya njaluk, harus apa? Harus Gusti Allah Pak. Bentuknya piye? Wis diajari Pak, nggak perlu tak terangkan di sini Pak. Kok nyepak karo Gusti Allah langsung Pak. Bentuknya apa? Tiba-tiba blung, wong nggawa rongkrat telur. Ya, itu sering banget saya lihat. Wih, telur. Terus tiba-tiba ono sing blung 5.000 Pak. Uang 5.000 duit, 5.000 kilo. Wah, iso gue bilang minggu gitu kan. Akhirnya apa? Kita punya keyakinan, self belief kita makin tebel. Iya, awak dewek bantu uang, ngurusi uang-uang sing kondisine memang butuh. Ya Gusti Allah tolong gitu loh. Bentuknya melalui mana? Kan si maha membolak-balikkan hati manusia itu kan Gusti Allah, tentu kita memang secara syar'inya memang kudu beriklan, makanya ada Facebook, ada saya posting, bikin status, tapi siapa yang menggerakkan hati mereka? Nah itu yang akhirnya kita yakin, wis pokoknya selama awak dewek ning kene orang gawe apa Pak? Orang gawe perisai rezeki Pak. Maka kita akan jalan terus. Gitu ya. Berarti gini Mas, kalau selama ini sudah 33.000 porsi ya. Asumsinya taruhlah itu sekitar Rp4.000 kan? Ya. Oh itu sudah lumayan besar juga. Dan itu mungkin tidak ada kebayangan uang dari mana. Ya. Karena kan cash flow ya mungkin pegang dengan saat itu. Enggak. Sekarang pun ya cash flow paling tiap bulan saldo paling 2 juta 3 juta Pak. Enggak 5 juta ya langsung taek. Wis ngono. Nah ini kita lagi belajar memang, lagi belajar bicaranya untuk bisa meningkatkan itu semua. Karena kita juga ngelihat banyak komunitas lain sing iso up dia punya fundraisingnya. Ya. Beberapa bulan yang lalu kita kedatangan ada komunitas namanya, saya lupa ya, di YouTube atau di media sosial ada namanya entah kita bisa atau apa ya, anak-anak mahasiswa semua.
Aku lupa namanya. Itu datang, nginep, terus kita tanggap. Itu berapa setahun Pak? 23 miliar omset perputaran uangnya. Komunitas apa itu? Saya lupa namanya. Enggak, komunitas itu mahasiswa itu. Iya. Dia mengelola anggaran 23 M. Ya, mahasiswa KB. Iya. Fundraisingnya dari mana? Online. Oh gitu ya. Nah Mas, ketika kita bicara masalah fundraising, yang ada dalam pemikiran kita adalah faktor trust. Yes. Ya. Nah seperti apa sebetulnya sekarang trust dari masyarakat? Kadang-kadang banyak juga fundraising digelar, tapi dana yang masuk juga kurang bisa dipertanggungjawabkan. Yes. Nah, bagaimana Mas Arief ini bisa menjaga amanah? Betul ya. Jadi sementara kita mungkin ya ketika saat ini memang baru berpikir baru bisa berhasil beli HP-nya 2 bulan lalu. Yeah. HP yang buat itu kan ada standar sendiri kan. Alhamdulillah ya belum ketemu sih bisa memakai. Gitu ya. Speknya sono. Spek sono. Keinginan ada. Ya. Operatornya belum ada. Operator belum ada. Nah, sik wong tua-tua kabeh Pak masalahnya. Jadi satu itu data tapi kita enggak kebetulan. Itu bukan kebetulan, Pak. Mungkin Gusti Allah kayak nunjukin kamu belum mampu ke sana. Siap-siap dulu. Apa siap-siap bangun trust. Iya. Jadi ketika kita belum mampu untuk sini, kita udah planning ke sana. Someday kita pasti sampai sana. Kita akan rekrut orang. Pasti kita bisa. Oh, bukti ini 33.000 ya. Kita kaget kok iso 33.000 kan. Nah, tapi nggak ada yang kebetulan. Kita punya skenario. Tapi skenario Allah pasti lebih bagus, Pak. Saya orang tekan. Iya. Sing perlu dibangun apa? Jangan udah sampaikan trustnya Trust dulu. itu ya. Ya, kita bangun trust dulu kepada donatur. Kita juga tiap bulan kita laporan, kita foto tiap hari kegiatannya. Nah itu minimal ketika kita ngelihatnya sepele. Donatur hampir nggak ada yang keluar 16 bulan dari grup. Itu sudah suatu apa ya? Hal yang menguatkan adanya trust di situ kan. Trust gitu. Berarti ini Mas, donatur lokal semua. Paling jauh yang Banjar. Oh gitu ya. Berarti Wonosobo pun banyak juga kan? Ada sih orang luar Wonosobo rutin, tapi aslinya Wonosobo. Iya, di luaran sana. Iya. Nah Mas, di awal dulu ketika saya lihat ya, lihat apa mereka menyantap makan, terus mereka yang datang gitu. Sekarang ada perubahan nggak? Biasanya seperti ini, makan siang gratis itu identik dengan duafa. Iya. Ya kan? Padahal kayak si siapa? Bapak Alun enggak juga, dia juga buat nasi nasi kuning itu ya. Siapapun boleh makan. Nah, di tempat jenengan seperti apa? Oke, gini. Kita lihat dulu ya lingkungan pada umumnya. Kan sekarang hampir tren lah, hampir semua masjid ngadain rumah makan Jumat berkah. makan gratis Jumat berkah. Ya. Ya. Ada komunitas A, B, C seminggu sekali. Terus siapa sasaran mereka? Hampir semua kan di masjid. Betul. Masjid, Pak. Yang ke masjid siapa? Pasti orang-orang yang minimal yo seneng masjid kan gitu. Ya, tuh, Kira-kira mereka butuh itu, banget nggak sih dibantu soal begitu? Ya mungkin ada yang dibutuh, tapi kira-kira lebih banyak mana orang di jalan yang butuh? Kan gitu logika umumnya. Kita kalau bicara segmen market ya, positioning kita kan di sana. Jadi kita ngelihat bahwa di luar sana pasti banyak orang yang saya sembahyangnya mungkin nggak tahu Pak. Orang kober, tiap hari mengurusi gawean, remek awake wis roket, sembayangnya mung kolo-kolo. Sholat Id palingnya. Mungkin, ya mohon maaf ya, tapi itu kan butuh tetap kita bantu. Itu kan butuh sentuhan spiritual Ya, juga kan. Makanya tiap hari sebelum makan, kita buka makan itu jam makan siang, tapi setelah sholat zuhur. Silakan sholat di masjid sebelah, sing ora gelem ya rapopo. Ya, enggak sebuah kewajiban toh. Bukan kewajiban, itu bukan tugas kami, Ya. itu tugas para ulama. Tugas kami adalah mereka datang ke situ menungguin sampai habis zuhur. Sebelum zuhur, relawan-relawan kita latih untuk ngisi kultum 5 menit 2 wis sebelum makan Pak. Ya alhamdulillah ya wis itu pahala kamu sebagai orang yang bicara menyampaikan. Itu latihan bersama Pak. Siji latihan ngrungokke, siji latihan ngomong. Udah tiap hari begitu. Jadi akhirnya apa yang datang siapa? Kan gitu. Iya. Awal-awal memang yang datang itu sangat beragam Pak. Ya ono wong aku name tag. Ada juga. Oh pirang-pirang Pak kantor seragam PNS ya ono. Iya. Pasar ojek online itu ya. Tapi visi kita itu kan mempertemukan orang yang butuh, dan orang butuh ada 2 macam Pak. Ada orang butuh menerima, ada orang butuh Memberi. Ya. Tempatnya mana? Itu tempatnya ada kotaknya di sana, ada QRIS-nya nomor ini ada. Jadi kadang-kadang orang datang memang niatnya makan, nyoba ini makannya gimana sih? Habis itu masukin cemplung. 1 juta. Ya. Siapa? Nggak tahu orangnya.
Saya pernah gini Mas, bilang sama PIC-nya di awal-awal dulu, kenapa dia tidak ini aja buka donasi. Misalnya taruhlah 2.000, 3.000. Jadi mereka merasa tidak gratis, tapi mereka beli dengan harga yang sangat-sangat tidak masuk akal lah. 2.000, 3.000. Ternyata ketika jenengan buka layanan kayak QRIS kayak gitu, besar juga yang masuk kan? Gini, kita belum sampai pada tahap besar, jujur aja. Karena mungkin belum makomnya besar seperti yang contohkan mahasiswa bisa sampai 23M itu 23M sebulan, setahun perputarannya. Tapi kita memang baru belajar untuk belajar ikhlas. Kami semua belajar ikhlas. Mampunya baru segitu saat ini ya. Belajar ikhlas kan butuh ada expirednya Pak. Butuh long life. Iya. Kalau kita tiba-tiba langsung besar, bahaya Pak. Gap apa? Iya nanti Ya, ada. satu bahaya di situ. Kedua peraturan negara. Kan banyak komunitas yang saking gedenya tiba-tiba jadi masalahan gitu. Karena memang mungkin belum siap. Nah kita mau siap dulu memang secara minimal ikhlas hati dulu orang-orang yang ngurusi ini. Step by step-nya aja itu ya. modal yang paling sulit Pak. Bertahan untuk ikhlas melayani orang dengan kondisi yang kita tahu kondisi seperti apa. Sambil belajar gimana upgrade itu. Sambil belajar studi banding ke fundraising yang bisa lebih. Itu butuh waktu. Karena kita niatnya situ tuh bukan untuk jangka pendek. Tidak. Itu jangka panjang Mbak. Nanti ganti kabinet tetap kita masih mau hidup gitu loh. Kita maunya seperti itu. Karena apa? Visinya hampir semua orang-orang itu mohon maaf ya. Mereka wong di atas 50 tahun Pak. Oh iya. Usia-usia gitu ya. Ya. Karena mungkin sing baru sadar. Kita baru mampu menyadarkan orang-orang di level usia itu. Ya. Sekarang saya juga baru usia segitu baru sadar perlu begitu. Tapi menariknya begini bahwa yang datang itu ternyata ada berubah memang sedikit. Tapi yang pasti mereka butuh. Kadang-kadang memang berseragam, Pak. Tapi kita tahu nggak di luar dia cicilannya karo gajinya gede. Kita kan nggak bisa menjudge dengan seragamnya rapi kan? Di internal kita pengurus kadang-kadang wah ini nggak tepat guna Pak, toko nganggo motor api. Anggo nemtek mereka. Sampai nggak ngerti itu motornya kredit. Kerja gajinya potong nggo motor ini itu anggo mangan orang no Pak. Loh, sampai hari ini ada yang orang datang Pak. Satu orang datang kaki diseret sudah setahun lebih Pak. Sebelum buka jam 12 jam 10 udah datang minta. Kita beri 2 porsi, satu buat istrinya. Karena pernah stroke. Oh ya. 2 orang, satu yang datang satu yang suaminya datang jalan kaki 2 km Pak hanya untuk ngambil makanan itu ya seperti itu. Loh, saya kalau kayak gitu ya Allah di rumah saya makanan kadang-kadang berturut turah sisa-sisa itu toh. Jangan pasti tahu nek di Semagung ada orang yang bawa kerombong panjang itu. Iya. Itu mesti ngenteni tiap hari Pak. Oh gitu ya. Nek orang buka ya kita sudah bungkuskan nih ini. Oh. Sing kayak ngono. Artinya gini Mas. Pertama dari sisi bukan customer ya, segmen-segmen yang datang itu beragam. Ada yang tadi dari kalangan nemtek ya, yang itu secara logika nggak masuk lah. Ya kan? Logika umum. Iya, artinya kan nggak mungkin dong kayak gitu. Nah, mereka mengalami sebuah gagap nggak ketika harus makan gratis di situ. Nah, gini. Kalau jangan lihat jam makan siang kan ada yang bawa bendera tuh. Ya, mampir. Makan gratis gitu. Bagi orang gampang Pak. Khawatir kita hari itu udah masak satu orang payu. Kan sama orang jualan sama Pak. Ya. Dia cari pembeli juga kan. Cuma kita bukan pembeli. Gratis. Walau gitu. Gratis. Nggak gampang. Nggak selalu kita berhasil dalam waktu 1 jam itu habis. Karena kan relawan semua. Ya. Pengen dantek Pak. Makanya mending nyegati wong. Ayo mampir. Dantek nyondang Bali. Kan relawan juga punya kesibukan di luar. Ya. Kan kita punya relawan 30 orang. Kita 6 hari buka layanan ini. Berarti tiap hari 5 orang. Kan gantian. Tapi semua orang kan bukan orang-orang jobless. Itu ada nggak ada orang jobless itu. Kecuali memang nyari kegiatan situ ada. Karena pensiun situ ada. Tapi mayoritas mereka punya kesibukan di tempatnya masing-masing. Jadi ayo cepet entek dengan cara ya strategi sebenarnya supaya segera laku gitu loh. Tapi selama ini pernah nggak menu yang porsi yang disiapkan itu sisa? Pasti pernah. Tapi nggak mayor. Nggak banyak ya? Nggak banyak karena mereka udah terbiasa bisa berhitung. Yang datang udah hafal siapa kira berapa. Nah umpamanya entek kemana baginya. Nah gini Mas. Itu nggak cuman orang-orang itu tok yang kita bagi. Kita juga bagi ke orang-orang yang tertentu sudah kita telisik.
masyarakat sekitar itu ada kira-kira 20 sekian orang. Itu rutin. Rutin tiap hari. Ada orang keluarga yang jobless, suami istri jobless, anak telu piro. Oh iya, butuh makan butuh itu. makan. Tiap hari datang, Pak. Iya, gue sak keluarga, Pak. Beberapa orang ada yang mereka jujur, mereka itu orang-orang nggak mau meminta. Kita yang mencari. Mereka nggak meminta, Pak. Kita ketuk-ketuk ke rumahnya, janda, tua di rumah, nggak punya penghasilan. Kita tawarin tiap hari mau nerima. Tiap hari. Iya. Saking perwirone, Pak. Banyak orang perwiro tapi kondisinya butuh, Pak. Jadi, Ya itu, ketika kita melihat gengsinya atau keperwiraan dalam sikap ya Mas, ini butuh, tapi rotok-rotok izin gitu kan. Ya. Nah itu loh yang pengen saya tahu. Ternyata kan jenengan juga, artinya begini, ketika jenengan memberikan makanan itu ke warga-warga sekitar, itu juga anonim. orangnya anonim atau kita? Ya, artinya sasarannya itu anonim. Kan kita temuin Pak, kita tanya RT, kira-kira Ya. siapa sih kira-kira yang layak untuk dibantu, kita temuin. Kadang-kadang kan mungkin RT nggak ngerti persis detailnya kan. Kan kita lama-lama kita tahu kan, tiap hari di situ Pak. Itu ketemu ada totalnya 20 sekian orang loh Pak. Yang rutin. Di dalam kota rutin tiap hari kita harus bantu. Dan itu tidak datang mereka. Dalam kota lah ya, dalam Ya. kota, radius 1 kilometer lah. Mereka nggak datang, kita yang ngasih Pak. Relawan pulang titipin go kono go gini. Mereka malu datang, malu Pak. Iya, makanya kan mungkin makan di sana ya mikir juga kan, wah iya. gigi itu apa, orang gitu pikirannya kayak gitu. Iya, kan. makanya sekarang yang datang ke situ kebanyakan ya satu memang sangat butuh. Kedua mereka kan saking butuhnya nggak perlu lagi mikir malu. Nah, sekarang kayak anak-anak sekolah. Banyak anak sekolah. Anak-anak pondok. Iya. Saya nggak tahu pondok mana mampir situ. Wisatawan Pak. Eh? Dari Dieng. Awalnya mampir Pak. Lah sangunin entek. Oh, iya. Nah, mobil sewaan sangunin entek mangan sak mobil metu wong piro Pak. Pernah Pak. Loh kan kita memberi makan gratis itu nggak ada speknya. Kan siapapun orang Iya. dalam perjalanan kita kasih makan. Kan ayatnya begitu gitu loh. Nggak ada kudu ini walaupun ada yang komentar, oh ora tepat sasaran gini ora masalah. Ya kita kan nggak bisa menjudge dari luar gitu kan. Tapi kan diuntungkan dengan lokasi ya Mas. Ya alhamdulillah lokasi ini Pinggir jalan itu kan. tengah kota. Kan kita milih lokasi waktu itu ada beberapa pilihan. Saya minta karena pengalaman saya buka di tempat lain, di komunitas lain harus tengah kota. Karena faktanya orang yang kurang beruntung di kota itu banyak sekali. Kaum miskin kota itu kan banyak gitu kan. Banyak Pak. Ya. Banyak Pak. Pedagang-pedagang ataupun rosok itu banyak juga ya. Lumayan Pak. Kan? Bahkan Ojek. Iya, saya pernah lihat ya seperti itu kan. Artinya kan kembali lagi, siapa yang makan di situ nggak penting. Nggak penting. Siapapun boleh gitu kan. Nah, Mas 30 relawan. Itu mesti dengan 30 pemikiran. Bagaimana jenengan itu mencoba untuk menselaraskan pemikiran teman-teman relawan ini? jadi gini Mas Agus, Pak Amir. Tadi saya sampaikan kepada jangan tidak boleh ada perisai rezeki di situ. Pernah dengar nggak kata perisai rezeki? Ngalang-ngalangi rezeki itu. Penghalang rezeki tahu apa nggak penghalang rezeki? Penghalang rezeki itu bahasa singkatnya pokoknya ning kono rasa gawe dosa. Wis modali kuwi. Oh, gitu. Kalau kan bahasanya simple sederhana. Pokoknya ning rasa gawe dosa. Dosa itu tiap orang pasti punya. Ini ojo gawe mrene. Ya. Ini omah wae kono guang. Ojo gawe mrene. Karena memang dosa itu yang membuat rezeki nggak datang. Donatur walaupun nggak melihat, nggak dengar dosanya, tapi kan jiwa terhubung Pak. Yang percaya nggak jiwa itu terhubung satu sama lain. Semua makhluk hidup di dunia ini jiwa itu terhubung. Kan frekuensinya Frekuensi sama itu di situ. Kalau nggak percaya jangan coba nasi 2, siji didongani, siji domelo-meli, siji bosok Pak. Sehingga penelitian siapa? Nah kami si bosok wong Jepang itu loh. Air juga kan gitu juga. Air kan? juga gitu sama. Kita juga begitu manusia apalagi. Karena modal kami yang paling murah tapi abot kuwi Pak. Ojo gawe dosa. Ojo dosa nang kono. Wis gitu aja. Begitu ketemu ono dosa sing keprungu ke tingkat yayasan, kita harus selesaikan. Kalau enggak nanti korbannya tiba-tiba orang melaku Pak, mandek. Iya. Mandek itu macam-macam. Donatur mandek, wong ora teko, relawan bubar. Kekhawatiran terbesar apa yang Mas Arif alam saat ini? Jadi gini, kekhawatiran besar gini Pak. Nah itu kan niatnya kita niat hampir semua orang kan satu frekuensi di situ ya. Niatnya memang non profit. Sehingga mereka memang berlomba-lomba untuk biar carane
ben iso ikhlas. Ikhlas kan butuh perjuangan, Pak. Makanya kadang-kadang sok gawe dosa kan. Sing saya takutane mung itu tok. Nek relawane bubar. Yuk sapa meneh sing gelem. Iya, sing Padahal kita yayasan kan pengen tetap melayani masyarakat. Kan nggak gampang nyari relawan, Pak. iya. Donatur bubar, ya orang takut juga. Tapi takutnya dalam konteks apa? Manajemen, bukan konteks secara hakikat kita berjuang untuk membantu masyarakat, tidak. Karena pasti ada pertolongan dari Allah. Takutnya dalam hal manajemen, Pak. Dalam hal taktik lah, taktisnya. Nek ini. Tapi itu menurut saya itu bukan sesuatu yang basic. Tapi kan 14 bulan ini ya kan sudah bisa mengelola atau memanage keanekaragaman karakter para relawan dan pengurus itu, Mas. Ya itu unik sekali itu, Bang. Kan ada PIC-nya. Saya nggak terjun langsung di situ. Saya kan, jadi kita gini manajemennya. Ada yayasan pengurus, ada PIC dan tim relawan. PIC proyek kayak program. Iya, kayak proyek kayak saya orang proyek kayak saya project manager kan, Yeah. grup dewek gitu kan. Nah ini ada ini sendiri, grup sendiri. Mereka orang-orang yang memang berani ngurusi itu, kita tunjuk kan, kita sudah ya ngobrol panjang lebar Pak tentang visi di beliau tentang ABCD, terus bagaimana sikap beliau ketika menghadapi guncangan, gimana menghadapi intrik. Kan itu orang-orang yang di luar sana pasti sudah teruji. Yeah. Sehingga itu yang kita butuhkan. Makanya mereka juga berlomba-lomba untuk membuktikan bahwa ketika kami dikasih amanah, saya harus fight mempertahankan ini. Untuk siapa? Bukan untuk saya. Kemaslahatan tuh di situ kan. Jadi di situ ketika ada yang menonjol, ini saya, ya alhamdulillah 14 bulan, 16 bulan belum pernah saya lihat ada yang mau menonjol. Artinya di situ teamworknya jalan Teamworknya ya. menurut saya mayoritas 99% itu top. Oh, nggak ada yang nyari panggung di situ ya. Hampir nggak ada. Kalau ada langsung kita Cut. cut. Oh, iya. Lah Mas, kalau ini makan siang gratis. Terus kalau misalnya Ramadan gimana? Ya Ramadan itu kapan kita Ramadan Pak? Maret ya? Besok Maret. Nah. Ya. Jangan pernah lihat Ramadan tahun lalu itu ada bazar di situ. Betul, ada baju-baju itu kan. Baju pantas pakai. Iya. Itu tuh satu, itu sumber pendapatan kami, tim relawan. Juga kita memuliakan para relawan, dari situ maksudnya dibagi-bagilah di otak-atik untuk kemaslahatan bareng-bareng, juga untuk jaga-jaga kalau donasi habis gitu kan, itu dari situ. Jadi ada program di luar itu, biasanya kita bikin siang sore kita bagiin ke pondok A, panti A, kemana. Oh yang tuh sama takjil itu ya. Iya, tapi nggak mengadakan makan di tempat karena relawannya butuh buku Iya, apa gitu loh. kita sarupkan ke luar itu kan. Keluar. Itu udah ada daftarnya sekian. Dan itu tiap hari. Tiap hari. Tiap hari ya. Iya. Ini kan kemarin sudah ya 2023. Sudah. Tinggal nanti pengulangan di Ramadan depan Iya, ini kan. Insya Allah. Ya. Mas, relawan ini latar belakangnya apa aja? Nah, Kita yang cara nemtek barang kok saya pernah kenal itu. relawannya lama demografinya ya. Ah. Sing enom, sing kurang dari 30 tahun kayaknya ranono. Rata-rata di atas 30. 40-30 mungkin 1-2 ada. Ya. 40-50 mungkin separuhnya. Sisanya 50 ke atas. Oh, mayoritas 50 ke atas. Ya. Siapa aja mereka? Kan hampir semua itu mayoritas ibu-ibu. Lakinya nek saya hitung paling-paling nggak ada 10. Gitu. Pensiunan. Mengisi waktu ya, Waktu dengan yang bermanfaat. Iya. Tapi setelah itu kan dia pergi. Relawan kan berapa jam doang? Cuman mulai jam 8 sampai jam 2 paling. Relawan masa setelah itu ya selesai. Relawan saji lain lagi kan Pak? Ya. Jamnya kita udah atur pagi. Diatur-atur itu ya. Supaya tidak memakan waktu panjang. Artinya apa? Jangan sampai tempat itu menjadi niatnya mencari pahala, yuk kesuwen ning kono malah yuk Ngurumpi dan lain-lain. nggak Ya. perlu. Ah. Jadi ini kan tugasnya PIC itu yang saya anggap keren lah, mereka itu bisa ngatur itu sehingga time schedule-nya itu menurut saya dudu wong proyek tapi wis kaya wong proyek Pak. Timeline-nya ada gitu ya. Iya. Termasuk schedule ini datang makanan bahan baku ini besok apa. Wis Itu sudah ya, sudah dirancang untuk satu misalnya seminggu menunya iya, gitu ya. betul. Udah ada SOP-nya Iya. dari mereka sendiri. Oke. Mas Pemda pernah ngasih Kak atensi? Alhamdulillah sudah. Jadi kita pernah beraudiensi dengan beberapa entitas ya, institusi. Pertama kita ke Basnas ya. Basnas yang di mana? Yang
Bekas kejaksaan itu. Bekas kejaksaan itu disampaikan kita program seperti ini, ya tahun depan akan masuk dalam listing mereka punya program ya, itu satu. Kedua dinas sosial. Kita udah ikut ke LKS ya. Masuk LKS juga. Masuk ke itu training sehari itu seminar itu kita audiensi dengan kepala dinasnya sampai situ, terus beberapa pentasarufan melalui kita. Contoh misalnya kita punya di antara kita jamaah kita ada keluarganya atau tetangganya yang butuh kursi roda. Sehingga saya udah 2 kali kita mentasarufkan kursi roda, ada yang dari dinas sosial, ada dari luar, atau krek atau dengar itu atau Quran atau apapun. Jadi dinas pun ada atensi. Kemudian Depak juga pernah ada yang datang dinas apalagi gitu. Jadi itu kita ingin bersinergi dengan mereka, karena kita kan yayasan ini kan sudah terdaftar di Kemenkumham, sudah terdaftar. Kita juga wajib pajak juga, kita mau tertib itu semuanya. Jadi kita harus bersinergi dengan institusi pemerintahan. Itu tadi yang program makan siang gratis, Mas. Sementara ada program di Sabtu Ahad itu kan hapus tato. Seberapa besar animo dari para pengguna tato untuk menghapus? Oke, jumlah pastinya saya nggak paham ya. Tapi kegiatan itu berjalan sudah 16 bulan. Artinya pangsa pasarnya ada. Siapa mereka? Kan itu, Mas. Siapa mereka? Sekarang kalau jenengan pernah dengar hapus tato ke klinik kecantikan kan bisa kan, ke rumah sakit mahal. Berapa tuh? Mahal kan? Mahal. Ya. Terus banyak orang-orang yang bertato itu bukan orang-orang yang nakal. Secara sosial itu mampu. Terlanjur udah punya tato. Terus baru sekarang sadar butuh ngilangin. Kemana mereka datang? Duit gak ada. Nah, itu kan sekarang ada dakwah sosial. Ya, sambil tato, sambil yang bikin operatornya juga ustadz operatornya loh. Oh gitu. Artinya ustadz guru, begitu. Yang menghapus itu mereka juga memiliki kemampuan secara teknis ya. Memang dia udah memang spesialisnya begitu. Dia ahli pekam, ahli hapus tato gitu. Artinya dia punya sertifikat, tapi di situ nggak boleh berbayar. Ya. Ada ahli pekam gratis, itu boleh nggak? Boleh, karena kita ada program seperti itu. Ya, tergantung kesiapan kita ngadain tidak hanya hapus tato. Kebetulan yang siap itu hapus tato ada orangnya, ada alatnya, kita punya tempatnya, ada waktunya. Tapi pangsa pasarnya ada terus ya? Ada. Laki perempuan. Makan siang gratis, tato. Terus yang pengajian itu yang tadi jenengan sampaikan keliling atau bisa di situ juga ya? Bisa, ya. Ada berapa tadi Mas? 30 komunitas ya? 30-an. Kalau waktu awal ingat saya 32. Ya. Supporternya. Nah, sekarang Mas, apa sih yang ingin jenengan capai? Ini kan sudah dikatakan lama ya, belum dikatakan baru ya, sudah enggak gitu kan, baru sudah berapa? 14 bulan. Apa sih? 16 bulan. Apa yang ingin jenengan capai dari situ? Jenengan pasti pernah dengar ACT ya? Ya, ACT ya. Ada lagi yang lain. Kalau di Muhammadiyah ada Lazismu, ada Lazisnu, ada Basnas, macam-macam. Itu punyanya siapa yang Kick Andy itu kan, ada juga berbuat ini baik. Sekarang banyak gitu kan? Apapun banyak Mas. Tapi pernah nggak dengar? Kira-kira ini bahasa bodohnya gini Mas. Kalau jenengan bertamu ke rumah saya, tak suguhi, ada 2 pilihan, roti remuan, atau roti utuh Mas. Milih nanti Mas. Utuh toh. Roti utuh. Pak Amir? Roti utuh. Kita lihat orang-orang yang sudah bergerak dalam bidang sosial keagamaan. Apakah mereka ditanya pengen roti utuh Pak? Tapi apakah betul mereka memilih roti utuh ketika mereka bergerak dalam bidang sosial keagamaan? Sekarang kalau ada orang di lingkungan Anda butuh makan, tetangga Anda bisa ngasih. Betul nggak? Ya. Sih untuk pahala sobo. Ya kita dapat. Jenengan pribadi tuh. Terus kalau misalnya jenengan tahu ada satu orang di sini, teman jenengan satu di sono, teman yang lain satu di sono, butuh dibantu orang-orang itu. Yuk ngumpul. Yuk gawe yayasan. Gawe entitas sosial kemasyarakatan, sosial keagamaan. Yuk dibagi. Sih untuk pahala semua, Pak. Bersama. Ya.
Terus agama dapat syiar nggak? Iya. Dapat syiar. Seberapa banyak orang berpikir seperti itu? Banyak orang berpikir hanya untuk diri sendiri. Kadang-kadang ini ya, ego sektoralnya masih muncul di situ ya. Bahkan dalam golek pahala pun ego. Kita nggak pengen ego. Kita pengen ayo bareng-bareng. Sakmono sobo mlebu kabeh, anggap wong 5.000 mlebu, sebulan 10.000, sebulan piro Pak? 50 juta. 10.000-an. Nek wong 5.000, 50 juta Pak. Iso nggo ngopo Pak? Ora ngurusi mangan gratis Pak. Iso gawe sekolahan, iso bagi ini, iso ke yatim piatu, iso ke panti jompo. Upaya ke situ sudah pernah ada nggak? Nah, kita mengarah ke sana, udah beli HP-nya. Betul HP-nya ya 10 juta ya juga orang gampang Pak. Ini urungannya ya, urungan SDM. SDM kudu dibayar. Orang mampu bayari, belum mampu. Sampai kita mampu Pak. Jadi ibaratnya saya orang proyek. Pasti apa ya, saya bilang gini ya, ada namanya ngidam neurologis, tahu bahasa itu ya. Hasratnya itu terbakar ketika naik mau proyek, rampung proyeknya berarti oke. Ini juga sama, itu ya proyek saya juga. Mungkin bukan berbentuk ini ya, tapi itu kan ada target, ada giroh yang ku bilang ngidam neurologisnya itu, sehingga nek gue tuh kudu tekan. Nah kita ajak teman-teman tuh, ayo. Nah itu kan bahasane manual book kita itu kan membangun barisan Pak. Orang gue perang Pak. Ya perangnya melawan kemiskinan. Loh katanya fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Kita boleh nggak? Boleh. Kalau negara belum mampu kok. Nggak usah ngelawan negara, bantu aja gitu loh. Justru memberikan peran yang lain kan gitu. Ya, tapi roti utuh Pak. Bukan remah-remah roti. Itu yang kami itu perjuangan Pak. Tapi orang gampang. Memahamkan ini pun juga nggak semua orang paham. Ono sing mending ngomongnya wae gitu. Kan ada juga ya seperti itu kan. Mending A B C D tetep. No problem. Itu kebaikan, kita harus dukung semuanya. Tapi konteksnya syiar. Ide itu kan gini Mas Arif, tidak semuanya bisa menerima. Tapi juga tidak semuanya bisa mau menolak. Gitu aja kan. Loh Mas, pengurus maupun relawan itu kan bukan maksimal. Rata-rata sudah di atas 50. Itu nih tidak melaju sih iso rak Mas? Ya rada anu. Maksud saya rada angka. Ya gini, memang justru gini ya. Mungkin kalau dibilang bahasane peribahasane andai waktu bisa diputar kembali, kenapa saya nggak mulai itu di usia 30 tahun? Andai saya tahu itu ada. Saya ngerti ini usia 48 kayak sadar nek nyong gini ke dosane oke lagi 48 tahun kayak wingi sore gitu loh. Iki lumayan wis sadar, kan enggak sadar. Lah. Ketika sadar kita kaget-kaget. Jebule nyong kayak jarine pengen ngaku ahli surga, pengen lebu surga. Pertanyaane sangumu piro? Loh, saya ngurusi sangu sing remah-remah roti karo sangu mati sing roti utuh gede ndi Mas? Logikanya nek dalil setahun karo nyong logika Mas endi sing cepet sangune oke yang ngurusi sing roti utuh ya kebetulan kita ngidamnya neurologisnya di sektor sosial kemasyarakatan ora ning kon mulang ngaji ora iso wis ora petugas lain sudah ada anunya segmen sendiri kan ternyata agama itu kan tidak semata-mata pada masalah ngaji tapi juga bagaimana nilai-nilai sosial itu yang terus akhirnya diambil jenengan teman-teman. Ya, jadi syiar itu kan universal, ya. Nilai-nilai sosial keagamaan itu universal. Ini kan siapa yang datang ke situ? Apa nggak takon agamane apa? Golonganmu apa? Kowe kunut pora? Ya ora ono urusane. Ya, yang penting kowe butuh teko. Aku entuk sangu mati. Ya cukup. Jadi memahamkan itu buat kami itu akan menyala, nggak akan pernah mati kalau orang udah tertanam itu. Wis tuwek-tuwek kon mayu jujur ya ora gampang. Ide ada. Tapi nyari cah nom yo angel. Durung kayak 16 bulan, Pak. Berapa tahun Muhammadiyah sampai bisa kayak di Kupang itu ada sekolah yang non muslim juga. Muslim tapi Muhammadiyah. Sekolah NU sini ya non muslim ada juga. Butuh berapa tahun, abad Pak? Itu abad, Pak. Kita kayak 16 bulan. Tapi visi itu ada. Kita punya ADART, visi ada. Visi besar ada, jangka pendek ada, jangka menengah ada. Mimpi besarnya itu ada di situ ya. Jelas ada. Saya kan pernah juga mengelola sebuah komunitas Mas.
komunitas sosial. Kayaknya di sekitar tahun 2013-14 kan marak banget di situ. Tapi ternyata ya nggak mudah ketika menyatukan banyak pemikiran-pemikiran pengurus, banyak pemikiran-pemikiran aktivis gitu, Mas. Nah, itulah yang saya bilang, membangun barisan itu pekerjaan yang paling sulit. Nek nakake donasi, masak, bagi, wis pirang-pirang, ya. Pak. Tapi membangun barisan, nek bosone manual bu kita kan bunyanun marsus, barisan yang kokoh. Piye carane? Wah, kuwi ilmu sing kudu dilakoni, wis ngaji nglakoni ora ilmune. Nek nglakoni sing mbok ngajeni, insyaallah bisa, Pak. Piye carane nekan ego ketika ada orang berbeda pendapat? Ketika orang mengkritik, ketika orang menihilkan apa usaha kita, piye carane, Pak? Nah, itu kan ilmu sing nggak dipelajari di sekolah, di kampus. Yang pengajian mungkin ya dipelajari tapi hanya teori. Lah prakteknya piye, Pak? Nah, itulah praktek yang saya bilang berarti kita tuh di sana ngapain? Bangun diri, Pak, membangun diri. Membangun karakter kita, karakter building bahasane wong Manli kayak kan itu karakter building, Pak. Ya, nek wis gitu karakter building, bangun diri. Kedua bangun umat, Pak. Ya kan kita umat nek wis warak, moga-moga wis ora fakir, ya ora kafir, Pak. Karena kan ketika, gitu, kan, maaf ya. ketika, kan gitu. Ketika kita perut kosong nggak bisa diajak mikir. Nah, iya, Pak. Iya kan? Makanya jangan lihat coba. Nek ngajak wong kon gawe pengajian karo kon gawe mangan, kira-kira donatur luwih tertarik ngendi, Pak? Mangan. Mangan gampang didelok, Pak. Iya. Weteng delok gampang. Gawe pengajian angel, Pak. Oke, memang kami ngurusi mangan, tapi di dalamnya kan ngurusi bangun barisan, Pak. Ya. Ini sebagai sarana ya makan itu kan. Sarana. Ya. Tujuannya kan bangun barisan ini untuk syiar kekuatan agama ini harus maslahat rahmatan lil alamin. Ini bentuknya apa ya? Kue sing iso kita lakoni saat ini ya. Ya, tapi artinya apa? Nek kita nggak punya usaha bersama-sama untuk membangun barisan yang kokoh, ya wis sing kaya ngono mung saumur jagung, saumur pari. Oh gitu. Sekarang bagaimana ya? Artinya kan jenengan punya impian besar. Ini jangan hanya temporer, tapi terus kan berkelanjutan seperti itu. Dari pengalaman selama ini, relawan-relawan itu merasakan ada perubahan nggak, Mas? Nah, saya paling suka ngelihat apa ya? Perubahan orang itu bukan pada tadi yang saya sampaikan itu. Saya nggak bisa bilang harus berbangga itu. Saya kan karena Anda tanya saya jawab ya. Saya nggak pernah berbangga. 33.000 enggak. Yang harus saya banggakan adalah ketika melihat para relawan, orang yang datang itu mukanya berseri-seri. Nek relawan apa njuk mergo njuk apa njuk berseri-seri? Kan mereka puas, Pak, setelah memberi. Yeah. Itu kan sebuah nilai value yang mungkin universal. Semua agama punya itu. Ya, semua keyakinan punya itu. Nek memberi itu orang puas. Nah, tapi mereka dapat apa? Ketika melayani orang, ngosek-ngosek WC, ngosek-ngosek piring kotor, apa yang mereka dapat? Yeah. Kan itu kan sebuah value yang di manual buku kita, tapi orang populer. Terus mereka punya keyakinan bahwa oh, gue ngerontoknya dosane nyong. Oh, nek dosane nyong rontok rezekine teko. Oh, nek rezeki teko bondone nyong teko. Anda pernah dengar nggak? Tapi ini saya nggak mau sebut namanya. Ada aktivis di situ, itu punya utang ke bank. Kayak Pak, bertahun-tahun ora lunas beres-beres. Yeah. Utangnya pakai bunga. Nah, bagi kami bunga itu riba. Bagi kami riba itu haram. Bagi kami ya, terserah Anda. Tapi dia udah tobat, wis bertahun-tahun ora beres-beres. Tak ajak ini, kamu ini. Kowe ngurus ono iki, aktif nang kono. Muga-muga kowe mbok tuling Allah melalui ini. Gak sampai setahun utangnya lunas, Pak. Artinya hal teknis bisa biar jadi urusan Allah ya menyelesaikan itu kan. Akhirnya kan kita gembira, kita bahagia melihat orang itu berubah visinya. Ketika tadinya mengandalkan hal-hal teknis, hal-hal kemampuan sendiri itu harus kita pelajari ya, harus pelajari juga. Tapi kadang-kadang kita, nyong bisa ini mergo nyong ahli gie gitu Pak. Mergo nyong ngelakukan ini kan sehingga timbul kebanggaan diri yang sopo sing menehi keahlian itu siapa? Sing menehi keahlian saya arsitek itu sopo? Ya saya sekolah iya. Tapi otaknya sopo sing ngasih? Ya otak kan fisik, sing ngasih kecerdasan sopo? Ya Allah kan. Itu yang kayak gitu itu kan jadi apa Pak? Jadi sebuah value di yayasan ini untuk orang itu hanya jangan lihat pada sesuatu yang sifatnya fisik.
banyak hal-hal yang non fisik kita harus perjuangkan. Dan itu andai katan sak Wonosobo, supporting kabeh, engko muncul sekolahan, engko muncul makan gratis, engko sumber daya alam bisa kita kelola, ekonomi kreatif bisa kita himpun. Mungkin nggak? Ya sangat mungkin. Wong di situ hampir semua pengusaha kabeh, Pak. Nek karyawan yo ora iso dadi relawan, Pak. Mohon maaf. Waktu ini ra ono, Pak. Nah, di sini kita harus bangun, Pak, bahwa kebangkitan itu harus dimulai dari hal yang paling sederhana. Di depan kita apa? Ya? Oh gitu. Kan gitu. Terus berarti kan gini Mas, tadi disampaikan gagasan besar jenengan luar biasa nih. Tinggal nanti koridornya sudah dipakai nih, roadmap itu kan sudah dipakai. Ya. Nah ada nggak hambatan dari faktor eksternal? Biasanya seperti ini. Warna itu pengaruh juga Mas. Yes. Ya? Nah ini apa? Jenengan ngalamin juga. Warnanya apa yo? Kan gitu. Iya. Ya. Sopo cakwi gitu. Ya pasti ada. Pasti ada ya. Tapi ketika itu kita kan telisik ya, kita pelajari hal-hal yang itu muncul di mana sih? Muncul pada urusan yang sifatnya sebenarnya non fisik, non pelayanan. Nah pelayanan setahu saya belum pernah saya dengar gitu. Nah orang pelayanan juga delok warna. Ini nek masalah ibadah ritual iya. Nah makanya kita di situ nggak ada musolanya, nggak ada masjidnya, sembahyang masjid situ kono kita sembahyang nggak masalah di sini. Orang sembahyang ora apa-apa gitu, orang masalah. Tapi itu kewajiban Anda di luar urusan kami. Tapi artinya apa? Kita memang niatnya mewadahi bahwa di situ tempat untuk bermacam-macam warna. Walaupun sing teko ya cenderung warnane gae tok, ya ora masalah. Tapi audiennya siapa? Mungkin warna-warna yang berbeda. No problem. Justru itulah indahnya sosial. Iya, kadang-kadang gitu. Di kita itu kan ketika diajak ya untuk berjuang merapatkan barisan kalau bahasanya jenengan, itu salah satunya dia akan melihat warnanya apa. Ketika warnanya beda, dia sudah balik kanan Mas. Ya, itulah gunanya kita edukasi. Kalau ada seperti itu, kita bisa bicara, bertukar pikiran, ada dialog. Oh, berarti ada potensi jadi ruang dialog. Kan gitu. Jadi ngelihatnya bukan pada kendalanya, Pak. Potensi, peluang itu kan. Dan ini kan sisi bagaimana nilai-nilai kemanusiaan itu bisa dijalankan. Iya. Itu. Oke Mas Amir, ready? Ya, kayaknya kita ngobrol asik banget. Gak kerasa ya. Oke Mas Arif, terima kasih ya untuk kehadirannya di Lintas Topik ini. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini bisa mencerahkan, bisa memberikan edukasi dan sukses terus untuk Yayasan Bina Hati Sejahtera. Karena langkah-langkah ke depan itu tidak mudah, tapi juga berarti harus mustahil gitu. Salam untuk teman-teman di relawan sana Mas. Dan teman-teman Sobat Citra, sahabat Purnama Sidi serta pemirsa channel YouTube Lintas Topik. Demikian bincang-bincang dengan Mas Arif Hastono yang merupakan Ketua Pengurus Yayasan Bina Hati Sejahtera. Silakan kalau misalnya Anda ingin tahu gerakan makan siang gratis yang ada di Jalan Muntang, bisa datang kok. Kita nggak membatasi, siapapun yang datang welcome gitu. Dan Riki, monggo. Ya, terima kasih Ida Agus dan juga Bapak Muhammad Arif Hastono ya, narasumber kita Sobat Citra, luar biasa sekali. Demikian Lintas Topik hari ini. Ya, beliau ini adalah pemilik Yayasan Bina Hati Sejahtera dan Gria Bahtera ya. Luar biasa sekali, dan tentunya untuk Anda yang pengen mengikuti Lintas Topik ya, ini bisa di YouTube channelnya Lintas Topik dan juga di Citra FM juga Purnama Sidi FM ya. Jadi untuk di radio ini tayang setiap hari Selasa dan Jumat jam 3 sore ya. Dan tentunya terima kasih untuk Sobat Citra, Sobat Purnama Sidi dan para pemirsa YouTube channel Lintas Topik dimanapun berada ya. Terus nantikan Lintas Topik minggu depan ya. Dan akhirnya saya Riki Wibisana pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lintas Topik, mengangkat isu, mengangkat fakta, selalu baru. Setiap cerita, setiap waktu, kami hadir bawa terang yang satu. Lintas Topik, untukmu dan aku, meningkat dunia tanpa ragu.